Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalimat sibuk adalah kalimat yang sering digunakan orang. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Makanya terkadang-kadang ketika kita bertanya kepada seseorang, "Kenapa sih bang tadi malam tidak hadir di pengajian?" Jawabannya sibuk. "Kenapa sih mas Jumatan tidak pernah kelihatan di masjid?" Jawabannya sibuk. "Kenapa sih bang di hari peringatan keagamaan tidak pernah kelihatan aktif, maulid, takziah, segala macam?" Jawabannya juga sibuk. Kalau kita bicarakan masalah sibuk, siapa sesungguhnya orangnya yang dalam dunia ini tidak sibuk? Semakin tinggi status sosial, maka akan semakin tinggi pula tensi kesibukan yang akan kita hadapi. Masalahnya ialah kita yang bisa mengatur kesibukan atau malah kesibukan itu yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah saya yakin sampai tua kita akan terus dalam keadaan sibuk. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam bahasa kerennya description abjad. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembahagian tugas dalam kehidupan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara membagi waktu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut suatu riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul, beliau membagi waktu menjadi 3 bahagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiganya lagi untuk tugas, dan sepertiganya lagi untuk keluarga. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk mengerjakan tugas, dan ada waktu untuk bersama keluarga. Bukankah sering terjadi kepincangan dalam kehidupan yang kita jalani ini? Terkadang-kadang ada orang yang waktunya hanya habis untuk Allah saja. Tugas dilupakan, keluarga terlantar. Itu bukanlah orang yang terbaik. Kadang-kadang yang lebih ironisnya lagi, ada orang yang waktunya hanya habis dipergunakan untuk tugas saja. Dari pagi ke paginya lagi kerjaannya rapat saja, di belakang meja saja kerjaannya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai. Itu pun bukan orang yang terbaik. Kadang-kadang yang lebih ironisnya lagi, ada orang yang waktunya hanya habis dipergunakan untuk berkumpul bersama keluarga saja. Dari pagi sampai siang, dari siang nyambung lagi sampai sore. Kerjaannya ngumpul bareng keluarga. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, tugas tidak pernah terselesaikan. Itu pun bukan orang yang terbaik. Orang yang terbaik ialah orang-orang yang pandai mengatur waktu dalam kehidupannya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi cara bagaimana baginda Rasul membagi waktu dalam kehidupan. Sepertiga untuk Allah, sepertiganya lagi untuk tugas, dan sepertiganya lagi untuk keluarga. Sekarang yang ingin kita bicarakan, bagaimana sih cara beliau mengisi waktu terhadap waktu-waktu yang telah beliau bagi, dan apa pengaruhnya terhadap perjuangan beliau, dan apa hubungannya dengan kita sebagai umatnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sepertiga daripada waktunya yaitu untuk Allah. Artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya? Hadirin semua, satu-satunya manusia yang dalam dunia ini sudah mendapatkan jaminan ampun daripada seluruh dosa, cuman Nabi Muhammad orangnya. Quran yang menjanjikan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dan dosamu yang akan datang, kalau memang ada Muhammad, seluruhnya sudah mendapatkan jaminan ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nyata-nyatanya sudah mendapatkan jaminan ampun daripada seluruh dosa ini, ibadahnya
luar biasa. Luar biasa macam mana? Coba kita buka sejarah. Aisyah pernah bercerita, suatu malam setelah Aisyah sholat Isya, Aisyah melihat suaminya Baginda sedang sholat. Aisyah pun tidur. Sepertiga malam, Aisyah terbangun kembali. Aisyah melihat suaminya sedang sholat. Aisyah pun tidur lagi. Aisyah terbangun dan Aisyah melihat suaminya masih sholat juga. Aisyah mendatangi suaminya dan Aisyah pun berkata setelah Baginda usai daripada sholatnya. Aisyah berkata, "Baginda, ada apa Aisyah?" Kata Baginda Rasul. "Engkau kan sudah mendapatkan jaminan ampun daripada seluruh dosa," kata Aisyah. Baginda pun menjawab, "Iya, lalu bagaimana?" Aisyah menjawab kembali, "Lalu, jika seandainya engkau sudah mendapatkan jaminan ampun daripada seluruh dosa, mengapa engkau melaksanakan ibadah semacam ini pula? Mengapa engkau sibuk malam melakukan salat? Mengapa engkau sibuk malam melakukan zikir kepada Allah?" Dengan tanggapan yang demikian, apa jawaban daripada sosok seorang Rasul? Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura." Aisyah, apakah saya tidak bangga kalau saya ini digelar dengan abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur, hamba yang tahu cara bagaimana berterima kasih. Makin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya, Aisyah, kata Baginda Rasul, makin banyak juga ibadah saya kepadanya. Makin banyak dosa saya yang diampunkan oleh Allah, Aisyah, kata Baginda, maka makin banyak juga sujud saya kepadanya. Begitulah prinsipnya, saudaraku. Itu sepertiga daripada waktunya yang dipergunakan untuk Allah. Sepertiga daripada waktunya yang kedua yaitu untuk tugas. Artinya beliau mendapatkan tugas daripada Allah, yaitu menyebarkan, menyiarkan agama Islam ke seluruh umat manusia. Dan alhasil hari ini kita semua dapat merasakan, kita semua dapat menikmati bagaimana indahnya agama Islam, bagaimana manisnya agama Islam. Dan ini semua adalah hasil payah jerih daripada beliau. Dan ketika beliau menyiarkan agama Islam, tak semudah yang kita bayangkan. Sangat banyak rintangan, cobaan, hinaan, makian yang dihadapi oleh beliau. Coba kita buka sedikit sejarah. Beliau kan berdakwah pertama sekali dengan cara sembunyi-sembunyi. Artinya dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu. Alhasil 3 tahun beliau berdakwah cuman mendapat pengikut tidak lebih daripada 11 orang. Ustadz mana yang mau ngajar? Kalau seandainya 3 tahun ngajar cuman dapat murid tidak lebih daripada 11 orang. Sudah hidupnya miskin, tidak digaji, makan ada kadang tidak ada. 3 tahun beliau berdakwah tetapi cuman mendapatkan pengikut tidak lebih daripada 11 orang. Mana kiai yang mau buka pesantren zaman sekarang? Kalau seandainya 3 tahun beliau buka pesantren tetapi yang mendapatkan anak didik tidak lebih daripada 11 orang. Pemimpin mana yang mau kampanye? Kalau seandainya 3 tahun beliau kampanye tetapi cuman dapat pengikut pemilih tidak lebih daripada 11 orang, bangkrut. Tapi tidak dengan Baginda Rasul. 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Allah turunkan firman, "Fasda' bima tu'mar." Muhammad, jangan syiarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi lagi Muhammad. Syiarkan dakwah secara terang-terangan. Maka disitulah permulaan beliau berdakwah secara terang-terangan. Beliau mengumpulkan seluruh orang Quraisy, kumpul di situ Abu Lahab, Abu Jahal dan gembong-gembong Quraisy lainnya. Beliau berkata dan beliau berpidato, "Kaum-kaum Quraisy semua, apakah kaum-kaum Quraisy semua percaya kepada saya?" Mereka sentak menjawab, "Percaya." Kenapa? Karena Baginda Rasul dari pertama lahir sampai sekarang belum pernah berbohong sekalipun. Baginda Rasul melanjutkan pidatonya, "Baiklah, jikalau antum semua percaya kepada saya, mulai hari ini saya seru kepada antum semua, angkitu anfusakum minan nar, jaga dan pelihara diri antum daripada api neraka. Tinggalkan Lata dan Uzza,
Manat dan Hubal, sembahlah Allah yang Maha Esa, yang lam yalid walam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Terdiam orang Quraisy. Kenapa? Karena tidak pernah mendengar ajaran yang demikian. Abu Lahab instruksi angkat tangan. Muhammad, alihadza jama'tana? Apa hanya untuk mendengar ocehan bodoh begini engkau mengumpulkan kami di sini, Muhammad? Tabbat laka ya Muhammad. Kalau bahasa orkemnya, biar mampus kau Muhammad. Nabi Muhammad menjawab, tidak, Allah lah yang menjawab. Tabbat yada abi lahabi watab. Bukan Nabi Muhammad yang menemukan kecelakaannya, tetapi Abu Lahab lah yang akan merasakannya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dapat kita tarik sebuah kesimpulan. Baginda Rasul adalah sosok seorang pemuda yang pandai membagi waktu dalam kehidupannya. Maka marilah sama-sama, mulai hari ini, mulai detik ini, kita belajar dari cara beliau membagi waktu. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, dan ada waktu untuk keluarga. Mengapa? Karena yang demikian adalah salah satu ciri-ciri yang bahwasanya kita cinta kepada beliau. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.